A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, kita melanjutkan kisah Nabi Ibrahim, yang mana kemarin sudah kita bahas sampai Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya. Ya, setelah selamat dari api, sekarang mau hijrah Nabi Ibrahim. Kemana hijrahnya Nabi Ibrahim? Ahli sejarah mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan berhijrah ke Mekah, ada yang bilang hijrah ke Syam. Tapi yang benar adalah hijrah ke Syam dulu, baru nanti dia ke Mekah sama Siti Hajar. Berangkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini miskin, teman-teman. Mau hijrah, Nabi Ibrahim tidak punya makanan. Mampir ke istana Raja Namrud. Nabi Ibrahim minta bekal sama dia. Niat mau minta bekal karena ndak punya makanan sama sekali. Ketemulah sama si Namrud. Masuk ke kerajaannya Namrud, bukannya minta makanan tapi adu argumentasi. Kita lihat, Nabi Ibrahim tahu Namrud ini menguasai dunia pada waktu itu. Dan terkenal Raja Namrud ini kaya raya, besar, banyak hartanya, sehingga dia sombong. Sama Allah dikasih nikmat banyak, bukan dia bersyukur, tapi bikin dia semakin sombong. Tidak mau menyembah Allah. Dia merasa dirinya adalah Tuhan. Ketemu sama Nabi Ibrahim, yang tidak mungkin Nabi Ibrahim itu membiarkan orang seperti ini mengaku sebagai Tuhan. Ditegur sama Nabi Ibrahim, yang mana teguran tersebut, percakapan ini Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak melihat saat Nabi Ibrahim menyampaikan hujah tentang Allah Subhanahu wa taala? An atahullahul mulka. Dia menghampiri raja itu. Maksudnya Raja Namrud. Iz qala Ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Katanya Nabi Ibrahim, Namrud, kamu itu bukan Tuhan. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Namrud ini mendatangkan dua orang. Dia bilang sama rakyatnya, saya ini Tuhan, saya bisa bunuh dan saya bisa hidupkan orang. Gimana caranya? Kita lihat caranya Namrud. Disuruh datangi dua orang, yang mana dua-duanya ini mau dihukum mati sama Namrud, mau dipenggal kepalanya. Jadi di depan orang banyak sama Namrud dipanggil dua orang ini, yang satunya dibunuh sama Namrud, lepas kepalanya, mati, tersungkur orang itu. Kata Namrud, ana bisa bunuh orang, mematikan orang, ana Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, Allah itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh gampang, kata Namrud. Qala ana uhyi wa umit. Ana juga bisa. Ini yang satu lagi, mestinya ana penggal, artinya sudah mati. Padahal jelas belum mati ini, dianggap sudah mati oleh Namrud. Tapi karena ana Tuhan, katanya Namrud, ana bebaskan orang ini. Jadi dia bisa hidup kembali. Akalnya di mana? Bagaimana, kata Namrud? Kalau Nabi Ibrahim itu seperti kita, atau kita yang jadi Nabi Ibrahim, ya kita bilang tidak bisa. Yang mati ini hidupin lagi. Benar tidak, teman-teman? Tapi kita lihat Nabi Ibrahim tidak mau panjang lebar ngadapi orang bodoh. Tidak panjang lebar ngomong sama orang seperti ini. Ini yang dipakai sama Nabi Ibrahim. Diam Nabi Ibrahim. Langsung pindah ke yang selanjutnya. Nabi Ibrahim tidak panjang lebar. Baik, kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kalau memang kamu Tuhan, terbitkan dari barat. Bisa ngomong apa Namrud? Tidak bisa. Fa buhital ladzi kafar. Itu mulutnya kayak disumpel sama batu, tidak bisa ngomong. Karena mati kutu, tidak bisa jawab. Akhirnya tidak jadi mau ngasih makanan. Diusir Nabi Ibrahim. Kalah adu argumentasi. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari singgasananya Namrud.
Karena memang sudah tidak punya makanan, diambil beberapa bebatuan sama turab, pasir-pasir, dimasukkan ke plastik sama beliau, buat oleh-oleh ke istrinya. Pulang ke rumahnya, mau istirahat sebentar, buka pintu rumahnya, ditaruh plastiknya di depan rumahnya sama Nabi Ibrahim. Ditanya sama Siti Sarah, mana makanannya? Kata Nabi Ibrahim, itu ada di plastik di depan. Tidur Nabi Ibrahim, istirahat. Sudah bangun tidur, Nabi Ibrahim istrinya lagi masak, Siti Sarah. Bingung Nabi Ibrahim. Ditanya sama Nabi Ibrahim, dapat makanan dari mana istriku? Loh, bukankah tadi yang kamu bawa itu di dalam plastik? Sama Allah dirubah itu jadi makanan, teman-teman. Lihat, orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jual diri, tidak minta kerajaan Namrud. Nabi Ibrahim ini tahu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang bela tauhid itu sama Allah disia-siakan, itu mustahil. Tidak mungkin orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, orang yang berjalan di atas jalan yang benar terus sama Allah disia-siakan, tidak mungkin. Taruh di hati kita, orang kafir sama Allah dikasih makan. Masa kita yang sholat, kita yang zikir sama Allah tidak dikasih makan, terus kita takut miskin? Ya. Setelah keluar dari belenggunya Namrud, keluar dari situ Nabi Ibrahim, Siti Sarah, dan Nabi Lut alaihissalam. Yang mana yang ikut pada ajaran Nabi Ibrahim pada saat itu hanya Siti Sarah dan Nabi Lut alaihissalam. Dan Namrud ini Allah utuskan seekor lalat. Dari pagi, lalat itu terus mendekati Namrud. Setiap mau dipukul, lari, lalat itu pergi. Terus nanti datang lagi lalat itu. Hingga Namrud menyuruh pasukannya untuk bunuh lalat itu. Tapi tidak bisa, lalat itu kecil, susah ditangkap. Sampai akhirnya malam hari Namrud lelah, capek, ngantuk dia. Yang mana lalat tersebut masuk ke lubang hidungnya, terus sampai ke otaknya. 3 hari lalat itu tidak keluar-keluar. Dipukul-pukul kepalanya kayak orang gila si Namrud, tersiksa dengan lalat kecil itu. Mau lakuin apa? Tidak bisa. Lalat kecil masuk ke otak. Siapa yang mau ambil? Setelah 3 hari, tidak makan, tidak minum, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, Namrud pun jatuh, tersungkur, dan mati. Setelah jatuh, datang semua lihat Perdana Menteri, keluarganya yang dekat dengan dia, yang ngakuin dia Tuhan, yang selalu sujud di hadapannya. Mereka melihat seekor lalat keluar dari hidung Namrud. Dan tersebarlah berita bahwa Namrud mati karena seekor lalat. Allah hinakan, ngaku Tuhan, mati karena seekor lalat kecil. Subhanallah, Tuhan mereka mati karena lalat. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Syam. Sampai di Syam, Nabi Ibrahim dicoba lagi oleh seseorang raja. Yang tidak disebutkan siapa nama rajanya. Ada yang bilang raja ini tinggalnya di Mesir, ada yang bilang di Syam. Tidak disebutkan nama orangnya siapa. Pokoknya dia adalah seorang raja yang mata keranjang. Tidak bisa lihat perempuan cantik, dilihat dari kaki sampai kepala. Siapa itu? Cantik, diikuti ke rumahnya. Banyak laki-laki kayak gitu, mata keranjang. Ya, ini raja ini mata keranjang, tidak bisa lihat perempuan cantik. Kalau lihat perempuan cantik punya suami, dihabiskan suaminya sama dia. Perempuannya diambil, disikat perempuan ini. Bahaya teman-teman. Nabi Ibrahim dicoba sama Allah dengan orang ini. Kita tahu Siti Sarah ini orangnya cantik teman-teman. Saat Nabi Ibrahim masuk ke tempatnya dia, daerah kekuasaannya si raja ini, diceritakan Nabi Ibrahim itu tahu. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, yang mana ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, wa bainahuwa zata yaumin wa sarah is'ata ala jabarin minal jababirah. Saat dia mendatangi salah seorang penguasa yang zolim, waqila lahu, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, in hahuna rojulan mahu imro'ah min ahsanin nas. Ada seorang laki-laki bawa perempuan yang mana cantiknya luar biasa. Ini orang-orang di sekitarnya penguasa zolim ini nyampaikan kabar bahwasanya ada laki-laki bawa perempuan yang luar biasa cantiknya. Tidak pernah terlihat sebelumnya secantik demikian. Fa'arsala ilaihi. Orang ini ngirim seseorang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fasa'alahu anha. Menanyakan kepada Nabi Ibrahim,
siapa ini perempuan? Qala man hazihi allati ma'ak. Siapa ini perempuan yang bersamamu? Faqala hiya ukhti. Nabi Ibrahim mengatakan, dia adalah saudariku. Summa ata Nabiullah Ibrahim li Sarah. Habis ngomong sama si penjaga ini, hiya ukhti, dia adalah putriku. Sudah, balik ini petugasnya ke si penguasa, ngasih tahu. Ternyata laki-laki itu bukan suaminya. Karena kalau Nabi Ibrahim bilang ia suaminya, maka akan langsung dibunuh, dihabisi. Saat itu Nabi Ibrahim langsung menuju ke istrinya bilang, faqala laha. Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, wahai istriku, kalau ini penguasa tahu aku adalah suamimu, dia akan membunuhku dan merampasmu dariku. Fa'in sa'alaki. Jadi kalau dia nanya nanti, fa'akbirhu anaki ukhti. Kasih tahu dia kalau kamu adalah saudariku. Fa'innaka ukhti fil Islam. Karena memang engkau itu adalah ukhti fil Islam, saudari dalam Islam. Karena tidak ada orang yang beriman di saat itu perempuan kecuali Siti Sarah. Antum bisa bayangkan, di muka bumi ini tidak ada orang beriman perempuan kecuali Siti Sarah. Kemudian dipanggil Siti Sarah sama si pemimpin. Nabi Ibrahim tidak bisa apa-apa. Kalau ngelarang dihabisi dia. Harus ngadep ke pemimpin. Mau dilihat sama si pemimpin ini kayak apa cantiknya. Ya kalau bisa mau disikat juga, mau diambil. Lalu teman-teman, dibawalah Siti Sarah ke singgasananya orang ini. Nabi Ibrahim tidak bisa apa-apa, hanya bisa bersimpu, mengangkat tangan, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga istrinya dari tangan-tangan orang-orang yang zalim. Wadah qalat Sarah, ala zalikal malik, fazah baitana wal fa biyadihi. Saya lihat Siti Sarah dengan cantiknya yang luar biasa itu. Mau dipegang sama si raja. Tidak kuat raja ini, mau dipegang Sarah sama dia. Apa yang terjadi teman-teman? Siti Sarah berdoa kepada Allah. Tangannya raja yang mau memegang Sarah ini keras kayak kayu, krek, tidak bisa gerak. Bagaimana Allah jaga nabinya? Allah jaga orang-orang yang beriman. Ini salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kayu tangannya, keras, kesakitan dia, teriak. Lalu raja ini bilang, ud'u lahali wala ajuruki. Doakan ana tidak akan ganggu lagi. Fada'at lahu fa'utlik. Didoain sama Sarah. Terus lepas tangannya, tidak keras lagi. Dilihat lagi Sarah, tidak kuat, mau dipegang lagi. Keras lagi tangannya dan lebih sakit daripada yang sebelumnya. Menjerit raja ini kesakitan, ud'u lahali. Kata dia, doain ana janji tidak mau ganggu lagi, tidak akan memberikan kepadamu mudarat. Didoain lagi sama Sarah. Akhirnya teman-teman, terlepas dia dari belenggu tersebut. Lalu dijelaskan di sini, setelah 2 kali tangannya mengeras, jangankan dinikmati, mau megang aja tidak bisa. Dia panggil semua anak buahnya. Kalian ini bukan mendatangkan kepadaku wanita cantik, tapi kalian mendatangkan setan. Raja ini takut sama Siti Sarah. Mau dipegang keras tangannya. Bayangkan antum, perempuan apa yang dipegang terus tangan kita keras? Tidak ada. Kalau bukan jin, ya malaikat. Ya, raja ini berpikir seperti itu. Kalian ini bukan mendatangkan perempuan, tapi kalian ini mendatangkan setan. Suruh keluar ini perempuan. Jadi saking takutnya raja ini sama Siti Sarah dikasih hadiah. Siapa hadiahnya? Siti Hajar. Kasih itu Siti Hajar, kasih hadiah, suruh bawa. Dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan Siti Hajar, ibu moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budak yang dihadiahkan raja ke Siti Sarah. Karena si raja ini takut sama Siti Sarah dikasih hadiah. Bukan suaminya dibunuh, bukan istrinya dipegang-pegang dinikmati, tapi malah keluar dari sana, rajanya takut, malah dikasih hadiah. Ini orang yang beriman teman-teman. Dan kita lanjutkan kisah terakhir Nabi Ibrahim di video setelah ini. Lahirnya Nabi Ismail, awal mula kemunculan air Zam-Zam, sa'i dari Safa ke Marwah, lempar jumroh, dan di mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.